Di antara Laut Lepas dan garis pantai Jawa Timur bagian selatan berdiri gugusan 13 pulau kecil tidak berpenghuni. Tapi siapa sangka pulau-pulau sunyi ini menjadi rebutan panas dua kabupaten, Trenggalek dan Tulung Agung. Sengketa ini bukan hanya tentang peta, tapi tentang tambang emas, tentang keputusan Menteri Dalam Negeri, dan mungkin kepentingan kekuasaan yang lebih besar dari sekadar batas wilayah. Bagaimana kelanjutan cerita dari ke-13 pulau tersebut dan apa yang melatar belakangi beralihnya status dari 13 pulau tersebut? Mari sama-sama kita bahas di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pak T Channel. Kali ini kita akan membahas tentang rebutan 13 pulau, tambang emas, politik kekuasaan, dan peta yang dimanipulasi. Sebagai kabupaten yang terdekat dengan pulau-pulau tersebut, pada tahun 2012, Kabupaten Trenggalek telah mencantumkan pulau-pulau tersebut ke dalam rencana tata ruang dan wilayah. Namun secara mengejutkan, pada tahun 2022, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat resmi yang menyatakan ke-13 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tulung Agung. Pada tahun berikutnya, Tulung Agung langsung memasukkan ke dalam rencana tata ruang dan wilayah mereka pada tahun 2023. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, mengapa tiba-tiba Menteri Dalam Negeri mengambil keputusan yang kontroversial ini? Jawabannya mungkin tersembunyi dalam lapisan tanah dan batu di bawah pulau-pulau tersebut. Dari berbagai sumber dikatakan bahwa kawasan pesisir selatan termasuk pulau-pulau ini berada di atas zona Kars Batu Gamping Miocene atau dikenal sebagai formasi campur darat. Ini artinya adalah bahwa daerah ini menyimpan potensi marmer, pasir kuarsa, bahkan emas dan logam dasar. Yang lebih menarik lagi, di wilayah Watulimo, Trenggalek, tepatnya di daratan dekat Pulau Sengketa, terdapat izin usaha tambang emas besar milik PT Sumber Mineral Nusantara atau SMN seluas lebih dari 12.000 hektar. Namun, tahukah Anda, Trenggalek menolak tambang emas tersebut. Trenggalek sudah menyatakan dengan tegas mereka tidak ingin jadi daerah tambang emas. Inilah salah satu alasan keputusan sehingga pulau-pulau tersebut dialihkan ke Tulung Agung. Ini artinya bahwa kewenangan izin eksplorasi tambang laut bisa dialihkan ke Kabupaten Tulung Agung yang lebih terbuka terhadap investasi tambang. Hal ini dicemaskan oleh banyak pihak bahwa keputusan administratif Menteri Dalam Negeri bukanlah murni soal batas wilayah, tapi bisa jadi merupakan strategi pemindahan kekuasaan izin ke daerah yang lebih korporatif. Protes pun datang dari DPR Jawa Timur. Mereka mendesak agar pemerintah provinsi tidak tinggal diam. Sementara pada penggiat lingkungan menuding keputusan ini membuka jalan lebar bagi tambang laut yang selama ini ditolak oleh rakyat. Lebih dari sekadar peta, keputusan ini bisa jadi bentuk pemaksaan arah kebijakan. Siapa yang patuh pada proyek pusat, dia diberi izin. Siapa yang menolak, perlahan wilayahnya dicabut. Sampai akhir Juni 2025, 13 pulau ini berada dalam satu sengketa terbuka.
Kementerian Dalam Negeri menetapkan untuk sementara di bawah Provinsi Jawa Timur, menunggu hasil musyawarah resmi antara kedua pihak kabupaten pada Juli hingga Agustus 2025. Pertanyaannya, apakah dalam musyawarah itu akan dibahas juga soal tambang emas dan izin eksplorasi laut, atau justru semuanya sudah diatur di luar ruang sidang? Di negeri ini, peta bisa berubah bukan karena gempa atau bencana alam lainnya, tapi karena kekuasaan. Pulau-pulau kecil yang dulu sepi kini menjadi rebutan karena nilainya yang tersembunyi. Di atasnya tidak ada rumah, tapi di bawahnya mungkin ada emas, marmer, dan kepentingan politik yang tidak terlihat. Kita sebagai warga negara wajib mengawal setiap keputusan publik, karena saat peta digambar ulang, bisa jadi yang sedang dipetakan adalah masa depan kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika Anda suka video ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe jika Anda ingin menyaksikan video-video selanjutnya dari channel ini.